Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Sistem Basis Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami tentang modul 1. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman Koim Hakim Muhammad dengan NIM 2324 1010 3082, serta teman saya Pandu Yuda Pamungkas dengan NIM 2324 1010 3066. Kemudian yang terakhir Brian Anderson Napitupulu dengan NIM 2324 1010 3044. Nah, berikut adalah soal eh, dari modul 1 yang akan kami analisis. Eh, Pada gambar tersebut terdapat bon pembelian pada bengkel Honda Jaya Raya yang dimana di situ terdapat nama bengkel, nomor faktur, tanggal, kemudian juga terdapat atribut dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama kami akan mengidentifikasi entiti dan atribut pada gambar tadi. Yang pertama terdapat bengkel, kemudian yang kedua ada mekanik, kemudian yang selanjutnya ada transaksi, yang selanjutnya lagi ada parts, kemudian jenis parts, warna, merek, kendaraan, dan yang terakhir terdapat entiti persimpangan. Nah, pada slide ini kami akan menjelaskan atau menganalisis tentang dari entiti bengkel. Pada entiti bengkel ini, dia termasuk dari kategori benda nyata. Untuk deskripsinya, eh, yaitu untuk menyimpan data bengkel eh, keluar masuk. Alasannya yaitu alasannya yaitu untuk mencatat identitas bengkel. Nah, kemudian di sini terdapat atribut dari entiti bengkel. Yang pertama, nama bengkel, kemudian ada ID bengkel, kemudian selanjutnya ada alamat bengkel, ada email juga, dan serta yang terakhir terdapat nomor telepon. Nah, untuk keterangan dari entiti bengkel ini yaitu di mana mencatat ID bengkel sebagai UID untuk informasi bengkel di mana terjadinya transaksi tersebut. Nah, pada slide selanjutnya yaitu di sini kami akan menganalisis serta menjelaskan entiti dari mekanik. Mekanik sendiri itu termasuk kategori benda nyata. Untuk deskripsinya mm, yaitu untuk menyimpan data mekanik yang sedang bekerja. Alasannya yaitu karena data mekanik itu perlu disimpan eh, karena berkaitan dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang harus disimpan. Untuk atribut dari entity mekanik sendiri itu ada empat. Yang pertama ID mekanik, kemudian nama mekanik, yang selanjutnya ada nomor HP, dan yang terakhir ada atribut alamat. Nah, untuk keterangannya yaitu ID mekanik dicatat sebagai UID yang memiliki informasi mekanik yang sedang bekerja tadi. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu terdapat di sini kami akan menjelaskan serta mengidentifikasi dari entity parts, parts bengkel. Untuk kategori dari parts ini adalah suatu benda nyata. Kemudian untuk deskripsinya eh, yaitu menyimpan data barang yang disimpan di dalam bengkel. Kemudian yang selanjutnya alasannya yaitu karena data barang perlu dicatat atau data parts perlu dicatat karena terkait dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang wajib disimpan. Nah, atribut dari entity parts ini ada satu, dua, tiga, ada 5 atribut. Untuk yang pertama terdapat kode parts, kemudian jenis part, ada juga kondisi part, kemudian nama part tersebut serta harga dari part tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu keterangan dari parts yaitu merupakan jenis barang yang redundan. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu entiti dari kendaraan. Nah, kendaraan sendiri itu merupakan kategori dari benda nyata. Untuk deskripsinya yaitu berisi data kendaraan customer. Kemudian alasannya yaitu untuk mencatat data kendaraan dikarenakan berkaitan dengan bisnis proses dan memiliki atribut yang penting.
Eh, dan pada atribut atribut pada kendaraan ini ada empat. Yang pertama ada atribut plat nomor, kemudian tahun kendaraan, kemudian selanjutnya ada merek, ada warna dan ada warna juga. Nah, dan kemudian yang terakhir ada keterangan dari kendaraan yaitu merek dan warna adalah atribut yang redundan. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pandu Yuda Pamungkas dengan NIM 232410103066. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang entity dari transaksi. Jadi, transaksi di sini termasuk ke dalam kategori peristiwa. Kemudian untuk deskripsinya yaitu untuk menyimpan data transaksi pada bengkel. Alasannya yaitu dikarenakan terkait dengan proses bisnis. Data transaksi, jadi data transaksi harus dicatat. Kemudian untuk atributnya ada ID transaksi, nomor faktur, ID bengkel, tanggal, ID mekanik, dan nomor polisi. Keterangannya, ID transaksi dicatat sebagai UID yang berfungsi untuk menunjukkan satu kendaraan. Selanjutnya yaitu identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Untuk entity jenis part, kategorinya yaitu benda abstrak. Deskripsinya yaitu dicatat, perlu dicatat untuk mengetahui jenis part. Alasannya yaitu untuk menentukan parts yang termasuk dalam proses transaksi. Atributnya terdiri dari tiga, yaitu ID jenis, nama jenis, dan deskripsi. Untuk keterangannya yaitu untuk mencatat jenis part tertentu di entity parts. Cukup untuk mencatat UID jenisnya setelah jenis part menjadi entity. Kemudian selanjutnya yaitu detail transaksi. Untuk kategorinya yaitu termasuk ke dalam peristiwa. Deskripsi deskripsinya yaitu untuk menyimpan data detail transaksi bengkel. Alasannya untuk mengetahui detail transaksi yang terjadi pada bengkel. Atributnya ada empat, yaitu ID transaksi, kode parts, kuantum, dan diskon. Keterangan yaitu entity detail transaksi. Entity detail transaksi adalah persimpangan dari many to many antara parts dan transaksi. Kemudian untuk entity warna. Entity warna ini termasuk ke dalam benda abstrak. Termasuk ke dalam kategori benda abstrak. Deskripsinya itu merupakan data warna kendaraan yang tersedia. Alasannya yaitu atribut warna merupakan redundan. Kemudian atributnya ada dua, yaitu ID warna dan nama warna. Untuk keterangannya, atribut warna entity kendaraan dihapus dan UID entity warna digunakan sebagai penggantinya. Oke, perkenalkan, nama saya Brian Anderson Abitubulu dengan NIM 232410103044. Oke, sini selanjutnya entitinya adalah merek. Merek ini kategorinya benda abstrak, deskripsinya merupakan data merek kendaraan yang tersedia. Alasannya, atribut merek merupakan redundan. Atribut memiliki eh, eh, merek memiliki dua atribut. ID merek, yang pertama ID merek, yang kedua nama merek. Keterangannya, atribut merek entity kendaraan dihapus dan UID entity merek digunakan sebagai penggantinya. Lalu, lalu di sini kita akan membahas atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada. Ya,
nama atributnya yaitu kondisi parts, yaitu dari entity parts. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait, yaitu karena menyebabkan multivalued atribut pada entity parts. Karena kondisi setiap barang pada jenis parts yang sama dapat berbeda. Lalu di sini kita akan melakukan penentuan primary dan secondary UID setup. Lalu pada entity bengkel, daftar UID-nya, ID bengkel, dan nama bengkel. Arti dia termasuk artificial atau natural. ID bengkel itu natural, nama bengkel natural. Apakah dia primary atau secondary? ID bengkel primary, nama bengkel secondary. Lalu entity parts, kode daftar UID-nya, kode parts. Dia termasuk artificial atau natural. Dia natural. Apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu masuk ke entity mekanik, daftar UID-nya, ID mekanik. Apakah dia artificial atau natural? Dia artificial. Apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu selanjutnya masuk ke entity transaksi. Daftar UID-nya, ID transaksi. Apakah dia termasuk artificial atau natural? Dia termasuk artificial. Apakah dia primary atau secondary? Dia termasuk primary. Kendaraan, daftar UID-nya, nomor polisi. Apakah dia termasuk artificial atau natural? Dia natural. Apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu ke kendaraan, eh, lalu ke jenis parts, ID jenis, dia termasuk artificial atau natural, dia artificial. Apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu ke warna, yaitu daftar daftar UID-nya, ID warna. Apakah dia artificial atau natural? Dia artificial. Apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu masuk ke entity, merek, ada daftar UID-nya, ID merek. Apakah dia artificial atau natural? Dia artificial. Lalu apakah dia primary atau secondary? Dia primary. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi relationship antar entity. Lalu di sini bengkel memiliki transaksi. Lalu parts di sini memiliki jenis parts. Lalu parts eh, dicantumkan dalam detail transaksi. Lalu di sini jenis parts dimiliki oleh parts. Lalu di sini transaksi dimiliki oleh bengkel. Lalu mencantumkan mekanik. Lalu mencantumkan kendaraan. Lalu memiliki detail transaksi. Lalu di sini entity mekanik dicantumkan dalam transaksi. eh, Lalu kemudian di entity kendaraan dicantumkan dalam transaksi, lalu memiliki merek, lalu memiliki warna. Lalu merek dimiliki oleh kendaraan, lalu kemudian entity warna dimiliki oleh kendaraan, lalu kemudian detail transaksi mencantumkan parts, lalu dimiliki oleh transaksi. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan analisis sistem basis data modul 2 kami. Oke, untuk overview-nya,
Yang pertama, memberi nama pada relationship. Lalu yang kedua, identifikasi optionality entity. Lalu yang ketiga, identifikasi cardinality entity. Lalu yang keempat, membuat ERD. Lalu yang kelima, membaca entity menggunakan RDisk. Lalu yang pertama, memberi nama relationship. Di sini bengkel, eh, entity bengkel ya tidak mempunyai nama relationship. Di sini entity parts berjenis jenis parts. Lalu dicantumkan oleh detail transaksi. Lalu jenis parts terdiri dari parts. Lalu transaksi memuat bengkel. Transaksi juga diproses oleh mekanik. Lalu transaksi juga mencantumkan kendaraan. Lalu transaksi juga dimuat oleh detail transaksi. Lalu mekanik memproses transaksi. Lalu ke kendaraan. Kendaraan tercantum dalam transaksi. Lalu kendaraan juga bagian dari merek. Lalu kendaraan juga bagian dari warna. Lalu masuk ke merek, entity merek. Terdiri atas kendaraan. Lalu entity warna terdiri atas kendaraan. Lalu detail transaksi memuat parts. Lalu memuat transaksi juga. Lalu selanjutnya relationship antara bengkel dan transaksi. Optionality bengkel tidak wajib karena ada kemungkinan suatu bengkel tidak melakukan suatu transaksi. Optionality transaksi wajib karena di setiap transaksi wajib mencantumkan di mana terjadinya proses transaksi. Lalu relationship antara parts dengan jenis parts. Optionality parts wajib karena setiap parts harus termuat dalam jenis parts. Optionality jenis parts tidak wajib karena suatu jenis parts bisa saja tidak memiliki anggota parts di dalamnya. Lalu relationship antara parts dengan detail transaksi. Optionality parts tidak wajib karena parts belum tentu terjual dalam suatu transaksi. Optionality transaksi wajib karena di setiap detail transaksi wajib tercantum minimal satu parts. Lalu relationship antara transaksi dengan detail transaksi. Optionality transaksi wajib karena setiap transaksi harus dimuat dalam karena setiap transaksi harus dimuat dalam detail transaksi. Lalu optionality detail transaksi, wah, eh, maaf, optionality detail transaksi wajib karena di detail transaksi harus memuat UID transaksi. Baik, perkenalkan nama saya Pandu Ira Pamungkas dengan NIM 2324 1010 3066. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi optionality entity. Yang pertama yaitu relationship antara transaksi dengan mekanik. Optionality transaksi yaitu wajib karena suatu transaksi pasti dilakukan oleh mekanik. Optionality mekanik tidak wajib karena mekanik belum tentu melakukan sebuah transaksi. Yang kedua yaitu relationship antara kendaraan dengan transaksi. Optionality kendaraan tidak wajib karena tidak semua kendaraan dicantumkan dalam transaksi.
Optionality transaksi wajib karena setiap transaksi pasti mencantumkan kendaraan yang dilayani. Yang ketiga yaitu relationship antara warna dengan kendaraan. Optionality warna tidak wajib karena tidak semua warna merupakan warna kendaraan. Optionality kendaraan tidak wajib karena setiap kendaraan memiliki warna. Yang terakhir, relationship antara yang keempat, relationship antara merek dengan kendaraan. Optionality merek tidak wajib karena tidak semua merek memiliki kendaraan. Optionality kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki merek. Wih, bisa. Kemudian selanjutnya yaitu relationship antara bengkel dengan transaksi. Cardinality yaitu one to many. One berada di bengkel dan many-nya berada di transaksi. Jadi pada database setiap pencatatan transaksi baru di entity, transaksi harus menyertakan primary UID bengkelnya. Kemudian relationship parts dengan jenis parts. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi jenis parts dan di many di sisi parts. Setiap pencatat bagian baru di entity parts harus memiliki primary UID dari jenisnya di database. Ketiga yaitu relationship parts dengan detail transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi detail transaksi dan many di sisi parts. Setiap pencatat parts yang dibeli di bagian entitas harus memiliki primary UID dari jenisnya di database. Yang keempat yaitu relationship transaksi dengan detail transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi detail transaksi dan many di sisi transaksi. ID transaksi dicatat di setiap pencatatan transaksi di database. Kemudian selanjutnya identifikasi cardinality entity. Relationship antara kendaraan dan transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi kendaraan dan many di sisi transaksi. Primary ID entity kendaraan dicantumkan di setiap pencatatan kendaraan di entity transaksi di database. Selanjutnya, relationship antara mekanik dengan transaksi. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi mekanik dan many di sisi transaksi. UID entity mekanik diwakili di database pada setiap pencatatan mekanik transaksi. Selanjutnya yaitu relationship antara warna dengan kendaraan. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi warna dan many di sisi kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan warna pada entity kendaraan menggunakan primary UID dari entity warna. Selanjutnya yaitu relationship antara merek dengan kendaraan. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi merek dan many di sisi kendaraan. Pada database, setiap pencatat merek entitas menggunakan primary UID dari entity warna. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD-nya. Yang pertama, di sini terdapat entity jenis part, yang dimana pada entity jenis part terdapat atribut, ID jenis, nama jenis, dan optionality deskripsi. Yang dimana jenis part ini one to many, one terdapat pada jenis part, dan many-nya terdapat pada part. Eh,
Kemudian ada entity part yang dimana memiliki beberapa atribut atau 4 atribut, yaitu ada kode part, kemudian ID jenis, nama part, dan ada harga satuan. Nah, part ini eh, apa relationship-nya yaitu many to one. Many-nya terdapat pada part dan one-nya terdapat pada jenis part. Nah, kemudian ada entity detail transaksi yang dimana memiliki 4 atribut ya dengan 2 primary UID yaitu ID transaksi dan kode part, kemudian ada atribut kuantum serta atribut diskon. Yang dimana detail transaksi ini relationship-nya one to many, one terdapat pada detail transaksi dan many pada parts. Kemudian yang selanjutnya ada apa? Entity transaksi yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut dengan 1 primary UID. Yang pertama ada ID transaksi sebagai primary UID, kemudian nomor faktur, ID bengkel, selanjutnya ada tanggal, ada ID mekanik, dan yang terakhir ada nomor polisi. Yang dimana relationship-nya yaitu many to one, yang dimana many-nya itu terdapat pada transaksi dan one-nya itu menuju pada detail transaksi. Kemudian mengarah ke sebelah kanan dari entity transaksi terdapat entity bengkel, yang dimana entity bengkel memiliki 5 atribut. Yang pertama terdapat ID bengkel, kemudian nama bengkel, yang selanjutnya ada alamat bengkel, yang selanjutnya atribut selanjutnya ada nomor telepon dan atribut yang terakhir yaitu email. Yang dimana bengkel ini relationship-nya yaitu one to many, one terdapat pada bengkel, serta many terdapat pada transaksi. Kemudian di sebelah kiri ada entity mekanik, yang dimana memiliki 4 atribut eh, dengan 1 primary UID, yaitu ID mekanik sebagai primary UID, kemudian 3 atribut, na- yaitu nama mekanik, kemudian ada nomor HP, dan atribut yang terakhir yaitu alamat. Yang dimana mekanik ini relationship-nya one to many, one terdapat pada mekanik dan many-nya terdapat pada transaksi. Kemudian yang selanjutnya ada entity kendaraan dengan entity kendaraan dengan 4 atribut dengan 1 primary UID, yaitu nomor polisi sebagai primary UID dengan 3 atribut, yang dimana dengan 3 atribut selanjutnya yaitu atribut tahun, atribut ID merek, dan yang terakhir ada atribut ID warna. Entity kendaraan memiliki relationship one to many, one terdapat pada kendaraan dan many-nya terdapat pada transaksi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada entity warna, ya, dengan 1 primary ID, yaitu ID warna sebagai primary ID dan ada atribut nama warna. Warna sendiri itu memiliki relationship, entity warna sendiri memiliki eh berrelationship one to many, yang dimana one-nya terdapat pada warna dan many-nya terdapat pada kendaraan. Nah, kemudian ada entity merek yang dimana memiliki 2 entity dengan 1 primary UID, ID merek sebagai primary UID, kemudian ada atribut nama merek. Merek sendiri, entity merek sendiri relationship-nya yaitu one to many, yang dimana one terdapat pada merek dan many terdapat pada kendaraan. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya kami akan jelaskan tentang membaca relationship menggunakan RDISH. Yang pertama, relationship bengkel transaksi. Setiap transaksi hanya diproses di satu dan hanya satu bengkel. Kemudian, setiap bengkel dapat memproses satu atau beberapa transaksi. Kemudian yang kedua, terdapat pada relationship part, jenis part, yaitu setiap part memiliki satu dan hanya satu jenis part, serta setiap jenis part dimiliki oleh satu atau beberapa part. Kemudian yang relationship selanjutnya ya, yaitu relationship parts terhadap detail transaksi.
yang dimana setiap part diproses di satu dan hanya satu detail transaksi. Setiap detail transaksi memproses satu atau beberapa parts. Nah, kemudian yang selanjutnya membaca relationship transaksi terhadap detail transaksi, yaitu dengan setiap transaksi dimuat di satu dan hanya satu detail transaksi. Kemudian setiap detail transaksi juga dapat memuat satu atau beberapa transaksi. Kemudian membaca relationship kendaraan terhadap transaksi. Jadi setiap kendaraan dimuat di satu dan hanya satu transaksi. Dan setiap transaksi dapat memuat satu atau beberapa kendaraan. Kemudian membaca relationship mekanik terhadap transaksi, yaitu dengan yaitu jadi setiap transaksi dilakukan oleh satu dan hanya satu mekanik, serta setiap mekanik melakukan satu atau beberapa transaksi. Kemudian membaca relationship warna terhadap kendaraan, yaitu setiap kendaraan dimuat di satu dan hanya satu warna, dan setiap warna dapat memuat satu atau beberapa kendaraan. Kemudian membaca relationship merek terhadap kendaraan. Jadi setiap kendaraan hanya merupakan bagian dari satu dan hanya satu merek. Dan setiap merek dapat terdiri dari satu atau beberapa kendaraan. Mungkin itu saja dari kelompok kami terkait analisis tugas analisis mata kuliah sistem basis data modul 1 dan 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.